Di video sebelumnya, Jinwoo mengalami perubahan yang sangat drastis setelah menerima kebangkitan yang kedua. Jinwoo terus berlatih memperkuat fisik, menaikkan level, menguji mental, hingga Jinwoo menjadi seseorang yang sangat berbeda. Lalu suatu hari keadaan dan sistem telah memaksanya untuk berbuat sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu membunuh sesama manusia. Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Har, har, rau, rau, rau. Nah, sebelum kita lanjut, kita ralat dulu sebentar ya perihal skill baru milik Jinwoo, yaitu niat membunuh. Maaf gue salah jelasin bro. Sebenarnya skill tersebut merupakan skill pasif berupa penetrasi terhadap musuh, alias tidak merugikan Jinwoo, yang dimana pengurangan 50% seluruh kemampuan itu terhadap musuh bukan pada Jinwoo, dan hal tersebut akan aktif dalam waktu 1 menit. Ya begitulah. Halah bang, lu malu-maluin aja bang. Namanya juga manusia tuh. Lanjut ya. Nah, keesokan harinya, Jinchul menerima laporan mengenai 6 orang yang mati di dalam dungeon dan 2 orang yang selamat yang hanya merupakan peringkat D dan E alias Jinwoo. Jinchul mengira ini memang sering terjadi, yang dimana peringkat rendah selalu selamat melarikan diri. Tapi di sini Jinchul merasakan hal yang aneh. Di antara yang mati itu merupakan adik dari Huang Dongsu. Siapa ya dia? Kembali pada Jinwoo, setelah melakukan quest harian, Jinwoo balik ke rumah sambil membawa makanan siang berupa ayam goreng untuk sang adik. Ya, di sini Jin A terheran dengan sang kakak yang begitu baik. Karena biasanya Jinwoo itu pelit alias gak punya duit. Itu artinya pekerjaan yang kemarin pastinya menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan. Dan pastinya itu berkat rekan partian yang sangat kuat. Jelas Jinwoo langsung murung, tapi ia menutupi perasaan itu dengan berkata benar apa yang diungkapkan oleh Jin A. Namun meski begitu, Jinwoo tidak bisa lupa dengan kejadian sebelumnya. Dan Jinwoo di sini merasa ketika itu Jinwoo benar-benar tidak ragu sama sekali. Jinwoo bertanya-tanya apakah tekadnya itu semakin kuat seiring naiknya level. Oni-chan? Ya, di sini Jinwoo bergumam di dalam hati bahwa inti dari semua yang telah terjadi yaitu menjadi kuat demi keluarga dan tidak boleh mati. Maka dari itu Jinwoo harus lebih kuat lagi agar bisa mengatasi ketika ada kejadian yang sama lagi, alias harus melawan manusia bukan monster. Lalu ketika mendapatkan sebuah notif penawar racun, Jinwoo langsung pergi ke kamar dan meminum lagi amer kalengan untuk memastikan. Ternyata di sini Jinwoo memiliki sebuah kemampuan khusus, yaitu menetralisir suatu makanan yang bisa merusak tubuh, contohnya amer yang ia minum. Tapi di sini Jinwoo kebingungan, tubuhnya yang hancur ketika di dalam kuil Karteno. Lalu untuk kembali, apakah berkat kemampuan ini? Ya, intinya sistem yang ada di dalam diri Jinwoo masih misteri yang tidak bisa diungkapkan oleh Jinwoo. Lalu kemudian Jinwoo dibangunkan oleh Jin Ah karena ada telepon dari Jinho. Singkat cerita, Jinwoo janjian bertemu di sebuah kafe dengan Jinho. Awalnya Jinho basa-basi berterima kasih atas kejadian kemarin, tapi di sini Jinwoo mengingatkan untuk tetap tutup mulut perihal tersebut. Jelas di sini Jinho mendukung Jinwoo karena yang jahat itu adalah mereka dan yang dilakukan Jinwoo hanyalah pembelaan diri meski harus membunuh. Lalu kemudian di sini Jinho membicarakan keperluannya, yaitu ingin mengajak Jinwoo masuk ke dalam guild. Sontaklah Jinwoo langsung menolak, bahkan langsung bergegas pergi karena dirinya tidak mau menjadi mainan anak orang kaya. Lantas Jinho langsung memohon pada Jinwoo untuk ikut setidaknya melakukan 20 kali penjelajahan dungeon. Dalam artian Jinho bertekad ingin menjadi guild master. Melihat caranya memohon, alhasil Jinwoo mau mendengarkan penjelasan. Nah, di sini Jinho menjelaskan bahwa untuk menjadi guild master harus memenuhi persyaratan, yaitu berpengalaman melakukan raid sebanyak 20 kali. Dan alasan kenapa Jinho ingin menjadi guild master yaitu demi perusahaan sang ayah, lebih tepatnya perusahaan konstruksi Yujin. Ya, di sini Jinwoo sadar pastinya setiap perusahaan akan tergiur dengan berlimpahnya item serta bahan-bahan yang ada di dalam dungeon yang bisa ditukar dengan uang yang sangat besar. Dan di sini Jinwoo juga paham kenapa perusahaan Yujin ingin membuat sebuah guild yang pastinya demi perusahaan agar tetap stabil. Lantas Jinho bercerita bahwa ayahnya berencana akan merekrut hunter rank S dan di negeri ini cuma ada 7 orang rank S.
Quest. Contohnya Byunggu yang sudah pensiun dan tidak terikat dalam guild manapun. Tapi menurut Jinwoo itu akan sangat buruk karena ayah Jinho berniat ingin merebut hunter dari guild lain yang pastinya akan menjadikan sebuah dendam dari guild lain. Ya, di sini Jinho mengungkapkan bahwa kakaknya yang tidak mengalami kebangkitan tidak bisa menjadi guild master. Maka dari itu harapan satu-satunya di dalam keluarganya yaitu Jinho. Dan Jinho di sini sangat membutuhkan Jinwoo untuk meyakinkan sang ayah, apalagi bila sukses bersama hunter rank E. Tapi di dalam hati Jinho yakin bahwa sebenarnya Jinwoo berperingkat B atau mungkin lebih dari itu. Lantas untuk meyakinkan Jinwoo, Jinho menunjukkan sebuah kontrak bayaran sebesar 30 miliar untuk melakukan raid sebanyak 19 kali. Wow, sangat sekali. Ya, di sini Jinwoo berpikiran jika dulu ia mendapatkan tawaran seperti ini pasti akan langsung diterima. Tapi kali ini berbeda. Jinwoo sudah dipastikan akan terus berkembang naik level hingga mencapai rank S. Dan jumlah uang 30 miliar itu adalah harga yang sepele bagi hunter rank S. Tapi di sini Jinwoo menolak bukan karena hal itu, melainkan karena masih tidak paham dengan efek kenaikan levelnya, alias terlalu beresiko jika melakukan kerjasama dengan orang lain untuk saat ini. Sontaklah Jinho tidak menyerah, lalu sedikit mengancam bahwa dirinya akan merahasiakan perihal kejadian itu jika Jinwoo mau membantunya. Dan beginilah ekspresi Jinwoo. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di luar negeri, kita diperlihatkan kakak dari Dongsuk alias Hwang Dongsuk marah-marah meminta dokumen kematian adiknya. Dalam dokumen tersebut tertera orang yang selamat yaitu Jinho dan Jinwoo. Lantas Dongsuk bertanya pada asistennya yang bernama Laura, apa hukumnya jika membunuh seseorang dari luar negeri. Laura menjawab bahwa hal tersebut sudah pasti akan dituntut sesuai hukum negara, dan jika tidak ada perjanjian antar negara, maka hukuman akan ditetapkan sesuai negara kita sendiri. Dalam artian masih bisa bernegosiasi agar ada kelonggaran dalam hukum negara. Sontak Dongsuk meminta Laura untuk mengatur jadwal kepergiannya ke negara tetangga. Esok hari pagi pun tiba. Ketika Jinwoo melakukan quest harian, tiba-tiba Jin Ah ikut lari pagi. Jelas heranlah itu si Jinwoo, kok tumben sekali gitu. 体に悪いでしょ。 Nah, ketika lari jogging, tiba-tiba Jinwoo bertanya pada Jin Ah, seandainya kita punya uang 30 miliar, apa yang diinginkan Jin Ah? Mungkinkah Jin Ah ingin punya kulkas 6 pintu, mobil canggih bisa terbang, helikopter, armor anti peluru segitiga mewah? Namun di sini Jin Ah cuman hanya ingin mengobati sang ibu, bayar kuliah, dan sisanya untuk menabung. Ya, mungkin di sini Jin Ah berpikiran tidak mau membebani Jinwoo karena ia tahu hunter rank E tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu. ちょっと。急でもハンターね。 Nah, ketika mengecek kolom quest, Jinwoo mencoba melakukan secara berlebihan alias 2 kali lipat dari tugasnya. Dan anehnya di sini itu dihitung, bahkan mendapatkan sebuah pilihan hadiah. Lalu ketika memilih random box, muncullah sebuah kunci instan dungeon. Ya, bagi Jinwoo ini biasa, tapi yang bikin terkejut di sini kunci tersebut memiliki kesulitan setingkat rank S. Namun di sini Jinwoo sangat teramat senang karena dungeon tersebut akan memberikan sebuah hadiah berupa sebuah eliksir kehidupan yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Sontaklah Jinwoo langsung menjenguk sang ibu di rumah sakit, lalu menguatkan tekad dan langsung membuka dungeon instan demi mendapatkan eliksir kehidupan untuk menyembuhkan sang ibu. これで開くダンジョンも S 級失敗したジェジュ島レベルのものが Ya, ternyata di dalam dungeon ini merupakan wilayah iblis yang terdapat sebuah kastil iblis tersegel. Sebagai manusia, rasa takut tetap ada, dan Jinwoo sudah mempersiapkan sebuah item teleportasi agar bisa kembali ke dunia nyata jika Jinwoo terdesak. Lalu tak berlangsung lama, Jinwoo langsung disambut oleh sosok monster Chimera. Demi untuk menjadi lebih kuat, Jinwoo tidak boleh mundur meski lawannya itu lebih kuat dari Jinwoo. Terbukti dari nama si monster yang berwarna merah. 諦めたらそこまでだ全てを取り戻す Ya, ternyata Jinwoo memang masihlah lemah, yang dimana semua serangannya itu tidak berdamage terhadap Chimera. Bahkan semua skill pasifnya tidak berpengaruh alias tercancel karena lawannya itu lebih kuat dari Jinwoo. Alhasil Jinwoo benar-benar dibuat terpojok dan bahkan hampir mati. Meski begitu, Jinwoo tetap bangkit dengan pemulihan dan menyerang kembali. Namun itu sia-sia karena lagi-lagi Jinwoo terkena damage dan bahkan tidak bisa menghindar karena sang Chimera rupanya memiliki kecepatan yang lebih cepat dari Jinwoo.
Alhasil kini Jinwoo bersembunyi. Sistem terus memberikan peringatan bahwa Jinwoo hampir sekarat. Sebenarnya Jinwoo di sini ada kemungkinan bisa menang jika masih bertahan selama 3 menit, tapi ia merasa itu tidak mungkin. Alhasil Jinwoo berpikiran untuk mundur. Namun apa yang terjadi, sang Chimera kembali menyerang dan batu teleportasinya itu terlempar. Untungnya di sini Jinwoo masih selamat, tapi jika terkena satu serangan lagi, sudah dipastikan Jinwoo akan mati. Teringat sebuah petion, Jinwoo pun langsung menggunakannya, namun itu hanya menambahkan sedikit poin HP. Lalu ketika teringat kemampuan untuk menetralisir racun, alhasil Jinwoo meminum sebuah eliksir beracun yang memiliki efek pengurangan physical damage sebanyak 20%. Seperti yang kita lihat ketika terkena damage, Jinwoo masih bisa bertahan. Lalu ketika skillnya sudah berefek, Jinwoo langsung maju memberikan serangan balasan. Tapi lagi-lagi Jinwoo terpojok dan bahkan Jinwoo saat ini benar-benar sedang sekarat. Meski begitu, Jinwoo tetap bergerak melakukan serangan sebisanya terus-terusan secara berulang hingga akhirnya ya, sungguh tidak disangka Jinwoo berhasil mengalahkan monster yang lebih kuat darinya. Alhasil Jinwoo naik level dan semua lukanya kembali pulih. Tak lama muncullah sebuah notif memberitahukan bahwa Jinwoo mendapatkan sebuah kunci baru dan item-item lainnya. Dan hadiah yang paling penting yaitu formula eliksir kehidupan. Itu artinya Jinwoo harus mengumpulkan 3 item untuk melakukan craft agar menjadi sebuah eliksir kehidupan. Mengingat Jinwoo yang masih lemah, saat ini Jinwoo masih belum siap untuk memasuki pintu kastil iblis. Singkat cerita, Jinwoo kembali menjenguk sang ibu di rumah sakit. Meski saat ini Jinwoo belum mendapatkan satupun dari ketiga item untuk membuat eliksir kehidupan, Jinwoo bergumam di dalam hati bahwa dirinya akan berusaha keras untuk mendapatkannya, karena Jinwoo sudah tahu keberadaan 3 item tersebut yang sudah dipastikan berada di balik pintu kuil iblis. Maka dari itu, untuk saat ini Jinwoo harus naik level dan harus lebih kuat lagi agar siap masuk ke dalam kuil iblis tersebut. Siang harinya, Jinwoo ketemuan dengan Jinho. Jinwoo di sini akan menerima tawaran dari Jinho, namun dengan syarat hanya Jinwoo dan Jinho saja. Jelaslah Jinho terheran, karena itu tidak mungkin. Karena pada dasarnya untuk menaklukkan dungeon harus membangun raid minimal 8 orang. Jinwoo pun menyarankan untuk merekrut anggota dadakan seperti halnya yang dilakukan oleh Dongsu. Menurut Jinwoo, jika kita hanya berdua saja dan menyelesaikan raid sebanyak 19 kali tanpa adanya korban, bukankah hal itu bisa menjadi contoh untuk meyakinkan sang ayah Jinho? Sontak Jinho langsung semangat dan bersiap akan menyiapkan orang-orang beserta gate-nya. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Hunter Cha, atau kita sebut saja Caca biar gampang ya, sedang melakukan jogging. Nah, sebagai Hunter rank S, Caca di sini bisa merasakan kehadiran seseorang meski sedang sembunyi. Lantas si pria itu pun langsung keluar dan ternyata dari perusahaan Yojin. Di sisi lain, Yojin begitu gugup ketika berbicara dengan sang ayah. Sang ayah di sini membicarakan perihal perkembangan dunia yang dikuasai oleh para guild dari hasil bahan baku energi di dalam dungeon. Saat ini dunia sudah bergantung pada hasil jarahan di dalam dungeon, dan Hunter merupakan kunci utama untuk mendapatkan sumber energi tersebut. Dan badan yang mengatur para Hunter dikenal sebagai Serikat Hunter. Serikat Hunter, atau lebih tepatnya Asosiasi Hunter, merupakan badan pengurus sekaligus penanggung jawab serta penguji para Hunter yang layak untuk berburu di dalam dungeon. Namun pada akhirnya Asosiasi Hunter hanyalah sebuah badan publik, dan yang sebenarnya mengatur industri sumber daya yaitu perusahaan yang disebut Guild Hunter. Dan guild terbesar di negeri ini ada 5, terdiri dari Hunters Guild, Guild Harimau Putih, Guild Malaikat Kematian, Guild Pame, dan terakhir Guild Kesatria. Menurut sang ayah, guild saat ini telah memonopoli pasar, maka dari itu perusahaan Yojin tidak bisa tinggal diam, karena sang ayah tidak mau sumber daya jatuh pada tangan orang-orang yang mementingkan kekuasaan. Maka dari itu perusahaan Yojin perlu membangun sebuah guild. Ya, menurut Jinho, hal tersebut pastinya sangat sulit untuk dilakukan karena harus merekrut Hunter rank S. Kembali pada Jinwoo yang baru selesai melaksanakan quest. Di sini Jinwoo terheran kenapa sekarang sistem tidak menghitung lagi quest yang dilakukan secara berlebih. Ya, intinya di sini Jinwoo berharap mendapatkan sebuah random box yang berisi kunci instan dungeon untuk menaikkan level. Teringat sebuah hadiah box yang dulu belum sempat ia buka, Jinwoo penasaran langsung membukanya. Namun yang muncul malah ini.
Ya, di sini Jinwoo ngebet banget pengen naik level, tapi masih belum ada kabar dari Jinho mengenai raidnya. Dan Jinwoo di sini malah berpikiran ingin melakukan pelanggaran sistem supaya mendapatkan hukuman melawan bos kelabang. Tapi tiba-tiba ada pemberitahuan perekrutan anggota raid untuk melakukan gate sekelas rank D. Karena nganggur dan perlu untuk menaikkan level, terpaksa Jinwoo harus mengambilnya. Dan di sini Jinwoo merasa bahwa situasi saat ini nampak seperti sedang frustasi. Hal yang sama pun dialami oleh Pak Song di tempat latihannya, yang dimana salah satu muridnya berkata bahwa Pak Song sudah lanjut usia, bahkan kehilangan satu tangan sehingga harus benar-benar segera pensiun. Namun di sini Pak Song tidak mau menyia-nyiakan hidupnya dan akan menerima panggilan raid, seolah-olah untuk memanfaatkan sisa umurnya agar berguna bagi orang lain. Bukan hanya mereka berdua, Pak Kim pun di sini merasakan hal yang frustasi alias terpaksa, yang dimana saat ini dirinya nganggur tidak memiliki pekerjaan. Sebelumnya Pak Kim bisa membiayai keluarganya dengan uang tabungan hasil berburu sebagai hunter. Namun jika terus menganggur, uang tabungan pastinya akan terkuras habis tanpa adanya pemasukan. Maka dari itu Pak Kim harus kembali menjadi hunter meski masih ragu karena teringat kejadian di dalam kuil Karteno. Dan saat ini Pak Kim akan mengambil perekrutan raid di gate rank D. 中学だ金はいるようだろ次のレイドが決まった Ternyata hal yang serupa pun terjadi pada Johe. Johe di sini sebenarnya ragu dan masih takut bila harus menjadi hunter lagi. Bahkan sang ibu pun yang menelpon menyuruh Johe untuk kembali ke kampung halaman dan melakukan pekerjaan rumah saja daripada melakukan sesuatu yang berbahaya alias menjadi seorang hunter. Namun ketika teringat Jinwoo yang masih bisa bangkit kembali, Johe akhirnya menguatkan tekad dan dirinya akan kembali menjadi seorang hunter. Dan Johe saat ini akan menerima perekrutan raid di gate rank D. Sementara itu, di sisi lain, lebih tepatnya di sebuah perusahaan Hunter Guild, Baek marah-marah pada Choi yang telah melemparkan pekerjaan yang sulit padanya. Intinya di sini Baek tidak terima dengan Choi yang lepas dari tanggung jawabnya. Ya, namun hal itu bukanlah topik utama di dalam perbincangan ini. Choi sebenarnya ingin membicarakan soal perusahaan Yojin yang baru-baru ini sedang melakukan pergerakan untuk membangun sebuah guild. Menurut Baek, dirinya sudah tahu dan sudah waspada perihal perekrutan anggota alias perebutan hunter. Namun di sini Baek masih marah karena Choi belum mengatakan keperluannya yang paling penting setelah memanggil Baek datang ke sini. Nah, ketika pergi dari ruangan, Baek berpapasan dengan Neng Caca, tapi mereka berdua tidak bertegur sapa. Lalu ketika masuk ke dalam ruangan, Neng Caca mengabarkan pada Choi bahwa dirinya mendapatkan tawaran perekrutan anggota dari perusahaan Yojin. Untungnya di sini Caca langsung menyebutkan bahwa dirinya telah menolak tawaran tersebut. Alhasil Choi sedikit tenang. Nah, tapi di sini Neng Caca begitu penasaran apa yang dibincangkan Choi dengan Baek. 何を話されていたんですか？ Scene berpindah pada Baek yang sedang minum-minum di sebuah kedai. Baek di sini memikirkan perihal pembicaraan dengan Choi, yang ternyata Choi sebelumnya membicarakan soal Pulau Jeju yang hingga sampai saat ini masih belum bisa diamankan. Ya, Pulau Jeju tersebut merupakan pulau yang ditunjukkan di awal film bro, yang dimana Pulau Jeju dikuasai oleh monster semut dengan jumlah yang sangat banyak, dan hingga saat ini bos monster di Pulau Jeju masih belum ada yang bisa mengalahkannya. Menurut Choi, orang-orang pastinya sedang berusaha melupakan pulau tersebut. Tapi menurut Choi, sebagai hunter yang disebut senjata terakhir umat manusia, tidak bisa melupakan semua tragedi yang sudah terjadi di pulau itu, termasuk kehilangan rekan-rekan yang paling berharga. Maka dari itu saat ini Choi berencana ingin membuat semua guild bersatu alias tidak bergerak secara masing-masing. 取材や新人育成のそのあなたもあるんじゃないですか。ビョング Lalu selintas kita diperlihatkan ada bapak-bapak yang meminta seseorang untuk membunuh. 殺してください Nah, singkat cerita, kini Jinwoo sudah bersiap menuju gate rank D. Sebagai adik, Jin Ah sangat khawatir dan heran kenapa Jinwoo tidak membawa perlengkapan apapun. コンビニ行くんじゃないんだから。 Lalu ketika di perjalanan, Jinwoo bertemu dengan kawan lamanya yaitu Pak Song. Ya, di sini jelas Pak Song begitu pangling melihat Jinwoo yang nampak sangat berbeda alias tidak terlihat polos seperti yang dulu. Nah, ketika ditanya soal cedera, Jinwoo hanya menjawab bahwa dirinya ketika bangun di rumah sakit langsung utuh kembali. Ya, intinya mah di sini Pak Song mengira bahwa di rumah sakit itu ada healer tingkat tinggi alias tidak mencurigai soal kebangkitan. Tapi di sini Pak Song cukup iri karena tangannya tidak bisa disembuhkan seperti Jinwoo. Tapi di sini Pak Song sangat bersyukur bisa melihat Jinwoo selamat dan sehat sentosa. Dan kebetulan sekali
kembali, mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjelajah Gate Rende. Dan sangat kebetulan sekali, semua anggota raid yang pernah mengalami kejadian kuil Karteno akhirnya berkumpul kembali, alias nampak seperti sedang reuni. ジュヒさん Ya, menurut Pak Song, ekspresi mereka nampak normal sebagai manusia yang pernah menjadikan Jinwoo sebagai tumbal. Tapi di sini Johei sangat senang bisa melihat Jinwoo kembali, dan Pangling dengan penampilan Jinwoo yang sangat berbeda dengan yang dulu ia kenal. Tak lama muncullah anggota lainnya yang ternyata merupakan seorang napi. こっちにもなんだそっちの兄ちゃん 遠足じゃないんだぞ Jelas semuanya terheran dan komplain dengan para napi tersebut. Pihak asosiasi pun menjelaskan bahwa mereka merupakan tahanan dalam masa percobaan. Dan kenapa mereka direkrut? Karena hunter saat ini semakin berkurang alias terpaksa menggunakan para napi. Tapi tenang, para napi tersebut akan diawasi oleh anggota asosiasi hunter bernama Taesik berperingkat B. Sudah dipastikan mereka takkan berani macam-macam. Ya, meski begitu firasat mengatakan pasti akan terjadi sesuatu. Nah, lalu Pak Song yang berjiwa tegas dan penuh rasa bersalah menundukkan kepala meminta Jinwoo untuk mengizinkannya sebagai pemimpin raid ini. Pak Song berkata bahwa orang-orang yang selamat di waktu itu semuanya berkat Jinwoo. Dan di sini Pak Song mewakili mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Sementara itu Pak Kim masih bersikap malu. Ketika sudah ditentukan bahwa Pak Song sebagai pemimpin raid ini, barulah mereka semua langsung masuk menuju dungeon. それでは行きましょう それじゃあ行くとするか Ketika sudah berada di dalam dungeon, terlihat semuanya begitu mudah saat mengalahkan para goblin. Dan di sini Pak Song penasaran dari mana Jinwoo mendapatkan belati yang bagus. Sementara Johei bersyukur kali ini Jinwoo tidak terluka, tidak seperti yang dulu. Pak Song bergumam di dalam hati bahwa Jinwoo benar-benar sudah berbeda. Bukan hanya dari fisik saja, bahkan aura yang dipancarkannya pun sudah berbeda lebih jelasnya. Jinwoo terlihat sangat tenang dan pede ketika bertarung. わけでなくオーラまで 先 Lanjut, nah karena menemukan 3 jalan, Taesik menyarankan untuk membagi kelompok. Taesik sendiri akan berkelompok bersama para napi dan akan memilih jalur kanan. Sementara Jinwoo yang merasakan kehadiran bos dungeon berada di jalur paling kiri, Jinwoo memilih jalur tersebut karena ingin cepat naik level. Dan Jinwoo akan berkelompok bersama Pak Song dan Johei. Itu artinya Kim dan Junho akan mengambil jalur 行き tengah. ましょう わかった Nah, ketika di dalam lorong, Junho terlihat ketakutan alias masih trauma dengan kejadian kuil Karteno yang berada di dalam dungeon peringkat D. Sontaklah Pak Kim berkata bahwa dirinya akan meminta maaf setelah menyelesaikan dungeon ini. Kim di sini sebenarnya tidak pernah melupakan kelakuannya yang tega meninggalkan Jinwoo ketika itu. Sebagai seorang hunter, hal tersebut merupakan hal yang memalukan. Namun semua itu dilakukan demi keluarganya. Lebih tepatnya, Kim harus bertindak egois agar tetap hidup demi keluarganya. Dan untuk kembali menjadi seorang hunter, Kim harus mengakui kesalahannya. Kim tahu bahwa Jinwoo pastinya tidak akan memaafkannya. Tapi meski begitu, Kim akan tetap terus meminta maaf pada Jinwoo apapun yang terjadi. Sementara itu di sisi lain, Taesik begitu kesal melihat para napi yang begitu menikmati ketika membunuh para goblin. Lalu ketika mereka meremehkan para goblin, Taesik bertanya bagaimana jika goblin itu seorang manusia? Apakah kalian masih bisa membunuhnya? Mereka menjawab jelas bisa karena manusia dan monster tidak ada bedanya. Sontaklah kita diperlihatkan pembicaraan si bapak-bapak yang meminta membunuh, yang ternyata sedang berbicara dengan Taesik. Si bapak-bapak ini merasa tidak adil karena para napi masih diberi hukuman ringan hanya karena mereka merupakan seorang hunter, padahal mereka itu telah melecehkan putrinya hingga melakukan mengakhiri diri. Dan bahkan sang ibu hingga saat ini masih dirawat karena trauma yang tidak bisa hilang seumur hidup. Maka dari itu si bapak-bapak ini meminta Taesik untuk membunuh 3 para napi itu dengan bayaran sebesar 3 miliar. Ya, itu artinya saat ini Taesik memang berniat ingin membunuh para napi itu di dalam dungeon, yang dimana apapun yang terjadi di dalam dungeon tidak akan diketahui publik dan sangat mudah untuk memanipulasi cerita. ここから出たら監視下には100匹のゴブリンに襲う Lalu singkat cerita, Kim dan Junho datang. Ternyata jalur mereka berdua saling terhubung. Dan di sini Pak Kim begitu terkejut melihat Taesik yang tanpa ragu mengkrek. Sementara itu, Jinwoo yang fokus ingin berburu bos dungeon terpaksa langsung berbalik arah ketika mendengar sebuah teriakan. Dan ternyata situasinya sangat terlalu edan. Dan hal yang paling mengejutkan di sini bagi Jinwoo yaitu Pak Kim yang sekarat. Sontaklah Jinwoo menyuruh Johei untuk segera menyembuhkannya. Menurut Pak Song, luka Kim bukanlah luka akibat serangan monster, melainkan akibat sayatan senjata alias ulah manusia.
Ketika Kim berkata bahwa dirinya takkan selamat, Jinwoo benar-benar marah menyuruh Kim untuk tetap hidup agar Jinwoo bisa terus membenci Kim. Sontak Kim langsung meminta maaf dan menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidak mau meminta maaf dalam keadaan seperti ini. Yang ia ingin lakukan yaitu bersujud di hadapan Jinwoo untuk memohon permintaan maaf. Namun apalah daya, takdir telah menentukan dan inilah yang terjadi, yang dimana Kim langsung mati setelah mengatakan hal tersebut. Lalu tak berlangsung lama, tiba-tiba Tae-sik menyerang dan dengan mudah ditangkis oleh Jinwoo. Ya, di sini Tae-sik cukup terkejut melihat respon dari Jinwoo. Sementara Pak Song terkejut ternyata yang melakukan semua ini adalah anggota asosiasi Hunter. Tae-sik hanya berkata bahwa cerita ini tadinya semua Hunter mati diserang goblin, tapi karena situasinya sudah berbeda, Tae-sik akan mengubah ceritanya yang dimana para napi mencoba melarikan diri membunuh kalian semua. Dan Tae-sik akan menjadi satu-satunya orang yang selamat karena para napi takkan mungkin melampaui kemampuan Tae-sik. Sontaklah Pak Song menyuruh Jinwoo untuk berlindung biar dirinya yang akan melawan Tae-sik karena Jinwoo bukanlah tandingannya. Ya, di sini Pak Song sebenarnya ragu karena lawannya itu berperingkat B, tapi di sini Pak Song masih ada kemungkinan untuk menang karena ada seorang healer yaitu Johe. Sontaklah Johe memberikan sihir bab untuk memperkuat Pak Song dan benar saja di sini Pak Song mampu mengimbangi Tae-sik. Ya, meski begitu menurut Jinwoo Pak Song masih kurang dalam kecepatan. Seandainya Pak Song lebih cepat sedikit lagi gitu ya, sudah dipastikan dia akan menang. Lalu ketika Pak Song terluka langsung disembuhkan. Alhasil Tae-sik kesal langsung menyerang Johe. Untungnya Pak Song gercep langsung menghentikan Tae-sik. Namun apalah daya, Pak Song terlalu lemah di hadapan Tae-sik hingga akhirnya Pak Song menyerah. Sementara Johe sudah kehabisan mana. Lalu tiba-tiba ya, ternyata Pak Song berpura-pura APK langsung menyerang dengan sihir ketika Tae-sik sedang lengah. Namun itu percuma karena Tae-sik yang merupakan seorang assassin sangat mudah menghindari serangan yang sangat lambat. Alhasil inilah takdir bagi Pak Song. Lalu tiba-tiba ya, lagi-lagi dengan secepat kilat Jinwoo menangkis serangan Tae-sik. Ketika ditanya, Jinwoo hanya menjawab bahwa dirinya merupakan Hunter peringkat E. Jelas di sini Tae-sik tertawa karena mana mungkin Hunter peringkat E memiliki kecepatan seperti itu. Dan Tae-sik di sini beranggapan bahwa Jinwoo sengaja menyembunyikan kemampuannya dan ada kemungkinan bahwa Jinwoo merupakan Hunter yang mengalami kebangkitan kedua. Tae-sik di sini sadar bahwa sebelumnya ia pernah bertemu dengan Jinwoo, tapi di waktu itu pengukur sihir menunjukkan poin yang cuma 10 poin saja. Apakah Jinwoo menerima kebangkitan setelah itu? Ya, pokoknya mah apapun yang terjadi, sekuat apapun Jinwoo, pengalaman yang akan berbicara karena Tae-sik di sini merupakan senior pembunuh. Sontaklah Jinwoo bertanya apa alasan Tae-sik melakukan semua ini. Tae-sik menjawab bahwa dirinya sedang menegakkan keadilan karena para napi itu telah melakukan tindak kriminal yang terlalu menyimpang bagi seorang Hunter. Tapi yang ditanyakan Jinwoo bukanlah hal tersebut. Yang Jinwoo maksud, kenapa Tae-sik menyiksa Jungho dan Kim? Jika ingin membunuh, bukankah seharusnya tinggal dibunuh saja dengan menyerang pada titik vital? Jinwoo di sini beranggapan bahwa penegak keadilan hanyalah sebuah kedok karena nyatanya Tae-sik adalah seorang psikopat. Ya, di sini Tae-sik hanya tersenyum sambil mengingat kembali tawaran si bapak-bapak. Yang dimana Tae-sik menerima tawaran tersebut bukan karena uang, melainkan karena Tae-sik memang sangat menikmati jika membunuh manusia alias seorang psikopat. Sontaklah mereka berdua langsung bertarung dengan kecepatan yang tidak mampu dilihat oleh Pak Song dan Johe. Ya, meski kecepatan mereka sama, namun dari soal pengalaman Tae-sik lebih unggul. Sontaklah Jinwoo langsung mengeluarkan aura pembunuhnya sambil mengatakan sebuah sistem yang selalu mendukungnya selama ini dalam perkembangan. Jelaslah di sini Tae-sik pelongo tidak mengerti perkataan Jinwoo. Lalu tiba-tiba Jinwoo jadi lebih cepat dari Tae-sik. Bukan hanya itu, Tae-sik terkena efek racun. Dirasa kecepatannya telah kalah, Tae-sik mengeluarkan skill menyamar yang dimana wujud dan baunya tidak bisa diprediksi oleh Jinwoo. Ya, di sini Tae-sik sangat pede karena Jinwoo sudah terluka fatal di bagian kaki, yang dimana sudah dipastikan Jinwoo sudah tidak bisa lagi bergerak dengan cepat. Sontak Jinwoo hanya berkata bahwa Tae-sik terlalu banyak bacot. Jelas Tae-sik di sini begitu terheran melihat Jinwoo yang begitu mudahnya menyembuhkan kakinya tanpa sihir dari seorang healer. Nah, di sini Jinwoo mulai menghilangkan emosinya dan memancarkan aura pembunuh yang sangat edan. Jelas di sini Tae-sik baru sadar ternyata Jinwoo sudah berpengalaman membunuh manusia. Menurut Pak Kim, Jinwoo pastinya sudah berkali-kali terpaksa oleh keadaan hingga membuatnya jadi seperti ini, dan hal itulah yang menjadi alasan kenapa aura Jinwoo jadi berbeda. Tae-sik kembali berbacot bahwa hukum Hunter masih berlaku, yang dimana orang yang kuatlah yang akan berkuasa di dalam pertarungan. Namun apa yang terjadi, skill menyamar milik Tae-sik ditangkis dengan santuy.
Lalu tiba-tiba Jinwoo memunculkan aura pembunuh yang sangat kuat hingga akhirnya skill menyamar tertembus oleh kegelapan Jinwoo dan Taesik telah berakhir. Lalu ketika di ujung kematiannya, Taesik masih penasaran siapa Jinwoo sebenarnya. Karena dirasa Taesik pasti akan mati, Jinwoo pun memberitahu bahwa dirinya merupakan seorang hunter yang akan terus bertambah kuat di setiap pertarungan. Ya, di sini Taesik hanya mengingatkan bahwa bayangan Jinwoo sudah menyatu dengan kegelapan. Dan ingat, ketika mengintip ke dalam kegelapan, kegelapan itu akan menatapmu kembali. Ya, di sini Jinwoo menyadari satu hal, ketika dirinya bertambah kuat, Jinwoo merasa ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Lantas Pak Song dan Yohei sangat berterima kasih karena berkali-kali mereka diselamatkan oleh Jinwoo. Sontak, Jinwoo langsung menyuruh mereka berdua untuk keluar duluan, sementara Jinwoo akan mengalahkan bos lantai seorang diri. Tapi Pak Song tetap kekeh pengen ikut, sementara Yohei akan menunggu di luar. Singkat cerita, ketika kejadian itu berakhir, Jinchul langsung datang ke TKP karena ia sudah tahu kelakuan partnernya alias Taesik. Yang dimana Jinchul sudah tahu bahwa Taesik berencana ingin membunuh para napi dan bahkan para hunter yang ikut di dalam raidnya. Namun apa yang terjadi? Yang selamat dari dungeon hanyalah 3 orang, tidak termasuk Taesik. Sontaklah Jinchul bertanya siapa di antara kalian yang mengalahkan Taesik. Jelas di sini Jinwoo berpikiran sudah tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya dan dirinya pasti akan membatalkan tawaran dari Jinho. Namun apa yang terjadi? Pak Song mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengalahkan Taesik karena bantuan dari seorang healer berperingkat B yaitu Yohei. Menurut Jinchul, secara data ini memang masuk akal, tapi Jinchul di sini tahu kemampuan Taesik yang tidak mungkin dikalahkan dengan mudah meski dibantu oleh seorang healer. Ya, intinya di sini Jinchul meminta maaf atas kelakuan Taesik yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang anggota Asosiasi Hunter. Jinwoo bergumam di dalam hati bahwa saat ini dirinya takkan sanggup bila berhadapan dengan Jinchul yang memiliki aura peringkat A. Nah, ketika Jinchul pergi, Pak Song berkata pada Jinwoo bahwa Jinwoo pastinya punya alasan kenapa menyembunyikan kekuatannya. Dan hal yang tadi anggap saja sebagai balas budi karena Jinwoo sudah berkali-kali menyelamatkannya. Singkat cerita, setelah 3 jam berlalu, kasus pun ditutup karena si bapak-bapak telah menyerahkan diri sebagai orang yang meminta Taesik untuk membunuh para napi. Alhasil, Jinwoo dan yang lainnya dinyatakan tidak bersalah. Lalu ketika malam harinya, Yohei berbincang dengan Jinwoo sambil menunjukkan sebuah batu sihir yang diberikan Jinwoo ketika di kuil Karteno. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Sumpah nih anime cool banget bro. Gimana ya? Ya pokoknya mah kita harus lanjut sampai tamat ya bro. Oke. Aduh, ngopi dulu gak sih? Gimana nih puasanya, lancar nggak? Sorry ya, akhir-akhir ini jarang upload. Ya biasa, kemarin sibuk bikin channel baru bro, dan sedikit galau akibat kena strike 2 kali, jadinya malas ngapa-ngapain. Ya intinya mah gue mau cerita biar kalian nggak salah sangka. Gue tahu ada channel tetangga yang dijual jadi jadiin konten Judai Slit ya. Mungkin kalian bakalan mengira gue bakalan ngelakuin hal yang sama. Tenang bro, gue nggak seserakah itu. Gue masih punya otak yang waras, bukannya sok alim atau sok bener atau mungkin dianggap sombong. Gue janji nggak akan jual akun sama pengonten Judai Slit ya. Sebenarnya banyak banget yang nge-email penawaran untuk menjual akun dengan harga yang cukup lumayan, dan gue nggak pernah respon mereka. Gue masih bersyukur dengan penghasilanku yang cuman sedikit ini. Serius, gue nggak tergiur dengan harga itu ya. Maaf ya, bukannya gue sombong, karena gue rasa jika akun ini dijual sama si pengonten Slit, artinya gue membuka jalan untuk mereka yang mau merusak kalian gitu. Ya intinya mah gue masih bersyukur dengan apa yang gue dapatkan dari YouTube, dan gue nggak akan hianatin kalian dengan menjual akun ini pada pengonten Slit bro. Gue inget loh, dulu gue pernah cerita selama 2 tahun ngonten di YouTube, gue belum ngerasain uang YouTube. Kalian pasti tahulah kenapa ya. Nah setelah semua urusan selesai, ada orang yang komen. Kalau nggak salah namanya itu Jainul Arif, gambarnya kucing abu. Dia komen begini, "Bang, gimana sekarang udah merasakan uang YouTube?" Kalau nggak salah waktu itu gue jawab sudah, meski sebenarnya masih ada sedikit lagi yang belum tuntas. Dan saat ini sudah tuntas semuanya, dan alhamdulillah bro. Gue inget juga dulu ada yang menolak hadiah uang 200.000 ketika berhasil menjawab tato kada. Kalian pasti inget deh yang tahu ya. Serius, di situ gue terharu banget. Dia bilang dia nggak mau uang, dia maunya gue ngonten terus, cuman itu loh ya hadiah yang dia mau. Anjir, sumpah gue terharu banget loh di kala itu. Ya mungkin gue kelihatannya lebay, tapi gue maunya bersikap jujur pada kalian bro. Intinya gue nggak mungkin menyia-nyiakan kalian yang sudah mendukung gue selama ini. Dan gue sangat sadar bahwa channel ini masih berdiri sampai ke titik ini semuanya berkat kalian. Ya begitulah.